Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan request penulis, kali ini akan bahas soal uli gardan. Jadi si bronya ini ojek daerah Kalimantan dan sudah pernah mendapatkan pengalaman buruk bagian gardan motor Matic NMAX rusak sehingga biayanya sangat mahal, karena ya memang untuk mengganti untuk mengganti gardan NMAX itu kalau kena bagian gardan ya mahal ya. Dan sepertinya juga banyak komponen lain juga yang rusak ya. Dan biayanya sampai bisa beli motor bekas katanya. Untuk oli mesin yang namanya ciri-ciri kerusakan itu cukup mudah diketahui. Jadi kalau suara mesin sudah asak-asak, sudah cukup keras, sudah seperti ya suaranya motor Honda yang pakai oli 2000 km, itu ya jelas sudah tandanya ganti oli. Ciri lain kalau RPM mesin cepat turun. Jadi oli itu kalau licin, RPM mesin nggak akan cepat turun, masih ada ngambangnya sedikit. Kalau terasa RPM mesin itu cepat sekali turun, terasa kayak direm, nah itu ada ciri masalah. Karena harusnya mesin itu ada licin-licinnya. RPM itu nggak langsung turun karena ada yang namanya flywheel. Kalau nggak eksplisit flywheel, selalu ada momentum yang membuat mesin itu untuk terus berputar. Jadi ada momentum yang membuat mesin terus jalan. Kalau sering cepat mati itu bukan motor standar, itu biasanya motor balap. Biasanya magnetnya dibuat lebih ringan, crankshaftnya dibuat lebih ringan, dan seterusnya. Kalau motor standar, maka ya harusnya RPM mesin nggak cepat turun. Terus juga oli nggak boleh hitam. Hitamnya tentu pakai acuan, pakai kertas tisu. Kalau menggunakan kertas tisu, maka oli itu diteteskan sebutir ya kalau bisa di lembaran kertas tisunya. Sebutir olinya. Tentunya itu kalau bisa dilakukan setelah mesin dinyalakan ya, dalam kondisi mesin masih panas, olinya belum mengendap. Diteteskan ke tisu, terus tisunya dibiarkan kering selama 3 jam. 4 jam boleh, kalau 6 jam mungkin terlalu lama. Jadi cirinya nanti tisunya itu sudah nggak kelihatan basah lagi. Di situ kita bisa menilai macam-macam. Tapi kalau dari sisi oksidasi, warna oli yang tersisa itu jangan sampai keadaan coklat. Ini adalah cara ukur yang paling konsisten ya, paling reliable. Karena kalau kita menggunakan warna oli, kita nggak bisa tahu pasti itu coklatnya sudah sampai taraf mana. Tapi kalau kita tunggu sampai kering, kita bisa tahu, oh coklatnya kayak gini. Karena ada oli belum teroksidasi parah, warnanya ya masih bakal jadi kuning ya. Coklat ya acuannya ya. Nah, masalahnya adalah oli gardan, kita nggak bisa pakai acuan itu. Kita nggak bisa pakai acuan yang macam suara kasar, macam asak-asak, macam RPM mesin cepat turun, bahkan hambatan pun kita nggak bisa pakai. Dan biasanya kalau sudah ada ciri, itu artinya sudah telat. Jadi kalau sudah bunyi, sudah getar, sudah nggak licin, terasa terhambat, itu biasanya sudah telat.
Ya repotnya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita itu eksperimen atau mengetahui kemampuan pelumasan dari oli kardan itu adalah dengan di train. Dan di train itu biasanya ya kita harus cari ciri oli yang sudah rusak. Ini tentu bukan cara yang paling baik ya, mengetahui warna oli itu bukan cara yang paling baik, karena biasanya oli itu berubah warna ketika sudah rusak parah. Padahal yang namanya oli kardan itu kan ada juga yang namanya terlalu encer juga, ada kemungkinan terlalu encer ya, walau nggak dekat ruang bakar, tapi ya suhunya bisa tinggi juga sampai 50, mungkin bahkan sampai 60 derajat Celcius. Mungkin tahu ya bahwa oli kardan itu harus pakai yang kental, tapi banyak yang nggak tahu bahwa standar kekentalan oli kardan itu disetel angkanya jauh lebih besar, tapi kekentalannya mirip-mirip. Contoh single grade SAE 90 itu kalau masuk ringnya oli mesin ya, oli kardan versus oli mesin, maka SAE 90 itu setara 20W50 atau 20W40, kira-kira seperti itulah kasarannya ya. Nah kalau olinya itu adalah 80W90 atau 75W90, 75W80 atau sekelasnya itu ya sudah mendekati 10W30 ya. Kalau yang 10W40 kalau nggak salah yang 85W90, kalau yang 80 atau 75 itu sudah lebih encer lagi. Nah itu banyak yang nggak tahu. Jadi ketika pabrikan mengeluarkan oli transmisi motor matic dengan kekentalan yang menggunakan SAE grade-nya oli mesin, dipikir main-main gitu ya. Oh kok 20W40, oh kok 15W40, oh kok 10W40, 10W30. Ya itu sebenarnya ya sudah sama saja ya, sama saja. Yang jadi masalah itu adalah karena apa ya, yang namanya oli itu kan bisa jadi makin encer ketika dipakai. Nah kita nggak akan bisa tahu itu ya, maksudnya minim penulis itu nggak bisa bedakan ya antara oh ini olinya terlalu encer, oh ini olinya terlalu gentar, kalau itu adalah oli kardan. Dan ya kita bisanya cuma lihat tanda-tanda, padahal ya tanda-tanda itu adalah tanda-tanda sudah kasep ya, sudah telat. Jadi ada kondisi di mana oli yang masih kelihatan encer itu sebenarnya sudah nggak layak pakai sebagai oli kardannya, karena misalnya terlalu encer. Jadi itu ya yang perlu jadi catatan, kita sulit untuk tahu bahwa oh olinya ini terlalu encer, oh olinya ini terlalu kental. Kita cuma bisa lihat tanda-tanda saja ya. Tentu resikonya beda ya antara oli yang terlalu encer dengan terlalu kental. Kalau terlalu kental risikonya adalah berat tarikan, boros, nggak bisa kencang. Kalau oli terlalu encer risikonya adalah aus, rusak, dan rompal, seterusnya lah. Kalau penulis disuruh memilih antara oli yang terlalu encer dengan yang terlalu kental, penulis bakal pilih yang terlalu kental. Kenapa? Ya minim oli ini awet, nggak peduli boros, tapi minim awet. Tapi ya selama ini penulis menggunakan oli mesin, nggak pernah merasakan motor penulis itu lemot ya. Tahu sendiri lah, kalau yang sama-sama punya NMAX, sama-sama ngerekam video, 0-100 nya penulis kan sekarang angka 17 detikan ya.
yang terakhir. Nah itu menurut penulis sudah termasuk kencang. Jadi untuk yang penulis pakai sekarang itu nggak ada masalah olinya terlalu kental. Tentu ingat tempat daerah penulis ini adalah daerah dekat pantai ya. Dengan suhu saat malam hari ya bisa sampai 31-32 derajat. Kadang 25 ya. Tapi ya seringnya di atas 30 atau 30-an lah. Malam hari, pagi hari. Kalau sekarang ya mungkin 32-33 mungkin. Dan dengan kondisi seperti itu, menggunakan oli mesin itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika masih menggunakan oli bawaan. Jadi untuk motor penulis ini termasuk yang yang enggak neko-neko kalau untuk oli gardan. Penulis pilih yang menurut penulis aman. Menurut penulis yang terbaik. Oli bawaan ketika pakai pertama kali itu penulis kaget loh, lihat kok jenenge oli bawaan motor Honda Yamaha ini kok bikin gear cepat rusak gitu loh ya. Jadi penulis lihat di di forum Kaskus kalau nggak detik ya, ada yang mengeluh ketika pakai oli bawaan itu sudah rontok. Jadi motor baru umur 200 km sudah bermasalah, sudah rusak, suara kayak helikopter gitu dari bagian gardan, yang ketika dibongkar kemudian ditemukan bahwa warna olinya hitam sekali, dan banyak pemilik NMAX juga yang kemudian nimbrung di situ ngomong, oh ya saya juga. Penulis nggak tahu ya apakah di PCX ada ya, tapi kalau Stylo kayaknya pernah tahu ya. Jadi khusus untuk Honda 160 itu juga ada kasus seperti itu terjadi, walau lebih jarang. Mungkin karena konstruksi gardannya untuk motor Yamaha itu lebih rawan ausnya. Mungkin dari model penempatan giginya atau apa ya. Ada keunggulan kelemahan masing-masing. Kalau di motor Yamaha gear itu lebih rentan rusaknya. Kalau di Honda itu lebih rawan kemasukan airnya. Jadi kalau sering hujan-hujan atau mungkin lewat banjir juga itu bakal cepat rusak ya oli gardannya. Jadi ada beda-beda. Kalau Yamaha olinya itu sangat berperan menentukan keawetan. Kalau di Honda olinya itu lemahnya terhadap air. Jadi kalau Honda problemnya tiba-tiba gearnya itu olinya jadi warna putih. Penulis nggak pernah lihat kasus itu di Yamaha ya, entah kenapa. Tapi ya tetap sih ya, kalau pingin bagus ya, baik di Honda ataupun di Yamaha olinya harus pakai yang layak. Jadi penulis tahu olinya itu tidak layak karena penulis sendiri dengan pemakaian inline itu artinya ya kurang dari 60 km per jam. Jadi penulis itu kalau sudah inline dijamin sabar betah ya. Mau dijalankan kurang dari 60 km per jam, gas nggak pernah dibuka lebih dari separuh, bahkan seperempat pun enggak, ditelateni. Dengan pemakaian seperti itu, kondisi oli mungkin sekitar 300 berapa gitu ya, penulis drain warnanya wis parah ya.
warnanya wis buruk sekali ya, wis coklat atau apa ya, karena saat itu ada sisa oli Vastron ya, karena pemakaian di Suzuki Spin ya, penulis pakailah Vastron. Jadi kan pakai oli bawaan, kondisi ya wis anggap 400 km lah, itu warna sudah coklat, wis ono glitternya juga. Dan kemudian penulis pakai Vastron, penulis lupa Vastronnya dipakai berapa kilometer, tapi penulis ya butuh ngetes ya, kalau nggak salah 1500 atau 2000. Penulis lihat kondisi oli bening ya, wis penulis buat lebih lama lagi 5000, ternyata juga bening. Penulis sebenarnya pingin nyoba 10.000 km, tapi entah mengapa kalau untuk oli transmisi ini nggak pernah sempat ya, padahal ya pingin juga. Tapi yang jelas dari pengalaman penulis menggunakan sedikit opsi oli transmisi, karena ya gantinya lama-lama ya 5.000-an, itu yang paling buruk adalah ketika menggunakan oli Gardan. Jadi pengalaman penulis pertama pakai itu adalah Vastron, terus kemudian ada meseran B40, meseran SAE40, selang-seling juga, terus kemudian pakai Roret. Dan hasil terburuk adalah ketika pakai Roret 90. Roret 90 ini kalau diuji pemanasan itu kalah bagus dengan Vastron, kalah bagus dengan meseran 40. Cepat sekali tambahannya, mungkin setara Meditran S ya, atau SX, mendekati lah, mungkin lebih parah juga, mungkin separah oli Shell ya, oli Shell HX3 ataupun Advance Ultra Power gitu ya, Advance Power, Tapi yang jelas Roret SAE90 itu ketika di drain ternyata muncul glitter, sesuatu yang tidak penulis jumpai ketika menggunakan oli meseran B40, meseran SAE40, Vastron ungu ya, yang campurannya macam-macam. Pernah pakai kunci mas, KCO, Vilma, pernah pakai Sado SGR juga, pernah pakai oli bekas ya. Jadi pernah menulis pakai oli bekas Sado ya. Jadi penulis pakai oli, pakai Sado 700 km. Akhirnya penulis pakai jadi oli Gardan. Jadi padahal warna olinya sudah hijau, kena fuel dilution. Tapi ya penulis lakukan aja. Ya ternyata oli Gardan yang malah buruk. Oli Gardan SAE 90 kalah sama Vastron 15W50, kalah sama meseran 40. Penulis belum pernah oli Gardan lain ya. Ironinya oli Gardan yang penulis coba itu malah dipakai sebagai oli mesin. Jadi oli Gardan GGI ya, GGI 140, oli Gardan apa mana terakhir, lali. Roret 140 sudah, Roret 90 ya tadi penulis sebutkan. Kalau untuk oli mesin loh ya, Jumbo 90 pernah jadi oli mesin. Rencana mau coba oli Win 90 ya, jadi oli mesin juga. Jadi karena untuk oli Gardan itu penulis nggak bisa menentukan apakah olinya itu sudah terlalu encer atau enggak, penulis pakai oli Gardannya sebagai oli mesin. Jadi penulis menilai oli Gardan itu dengan menggunakannya sebagai oli mesin. Dan ya anehnya antara Roret
dengan apa Jumbo, dengan GGI ya, itu malah lebih baik merek GGI, merek Jumbo. Jadi untuk kestabilan kekentalan, menurut penulis, oli GGI dan Jumbo itu yang lebih baik. Dulu itu penulis takut ya mencoba menggunakan oli Gardan sebagai oli mesin, karena penulis pikir olinya bakal terlalu banyak aditif. Jadi penulis lihat kan spesifikasinya API GL5 ya, itu untuk oli transmisi aditifnya bisa nyampe 6%. Itu gede sekali ya. Untuk kandungan apa aditif anti ausnya lah, kandungan apa fosfor atau apa nih gitu, sampai 6%. Sementara itu oli mesin 0,6 mungkin ya, 0,06. Jadi bedanya sangat banyak sekali. Tapi kemudian setelah penulis coba oli Gardan sebagai oli mesin, ternyata bisa dibilang aditifnya nggak begitu banyak. Ya mungkin ya karena oli Gardan itu nggak butuh yang namanya aditif deterjen ya. Kalau butuh pun nggak terlalu banyak, nggak sebanyak oli mesin, karena tidak ada sisa pembakaran, tidak ada sisa kerak-kerak ya. Jadi anehnya aditifnya nggak banyak. Jadi ya penulis juga nggak yakin bahwa oli-oli yang sekarang disebut GL5 itu bakal bener-bener berbahaya ya. Karena kan orang pada takut pakai oli GL5. Kenapa? Karena takut aditifnya terlalu banyak bisa merusak kuningannya. Tapi ya penulis selama ini nggak pernah dengar ada kasus aus kuningan tersebut terjadi di Indonesia. Yang biasa terjadi itu adalah aus karena telat ganti oli, karena pakainya terlalu lama, karena olinya cepat rusak. Jadi bukan karena aditifnya itu bikin aus ya, tapi olinya sudah rusaknya yang bikin aus. Dan oli sudah rusak itu bukan dari aditif terutama, tapi dari ketahanan cairan olinya. Oli yang ketahanannya buruk akan cepat rusak. Jadi dari penilaian penulis ya, oli-oli Gardan yang sudah penulis coba, termasuk juga oli Roret, itu aditifnya nggak terasa banyak. Nanti kalau ada data sheetnya oli Gardan, penulis coba cari lah, apa ada angka TBN, ada angka SAPS, karena ya data itu kurang relevan ya kalau untuk oli Gardan. Nah, oleh karena kerusakan oli yang lebih penting, maka dalam pemilihan oli Gardan, penulis berusaha mencari oli yang tidak mudah rusak bahan olinya. Tidak mudah rusak itu kalau diuji penulis ya olinya tidak boleh cepat hitam. Jadi kalau olinya cepat hitam ya penulis langsung nilai jelek olinya. Terus penulis pakai sebagai oli mesin, olinya nggak boleh cepat encer. Nah, satu hal mengapa sekarang penulis nggak rekomendasi oli Roret, itu adalah oli Roret itu selain satu cepat jadi hitam, dua olinya cepat sekali jadi encer. Dan ya ini parah gitu loh ya, karena penulis sudah coba oli Roret SAE 140. Oli Roret SAE 140 itu harusnya itu olinya sangat kental. Kalau oli mesin itu kira-kira setara SAE 70 ya, kalau nggak salah itu ya.
Jadi ya harusnya setara SAE 70. Nah, ketika penulis pakai, awal-awal itu cuma sedikit lebih kental ya. Tapi begitu setelah dipakai ngebut, rasanya sudah kayak 10W30 sekali ngebut loh ya. Kira-kira jarak 10 kilometeran dari rumah lah. 10 kilometer wis terlalu encer. Nah, oli seperti itu terus mau dipakai untuk gear yang ya termasuk membutuhkan shear stability juga. Wah, ya penulis nggak rekomendasi. Bahkan dibanding Roret ya, penulis lebih pilih pakai GGI ya, GGI 140. Memang secara kentalan GGI itu termasuk nggak normal juga, karena cuma sedikit lebih kental daripada 20W50. Beda dengan oli Roret 140 yang memang jauh lebih kental. Tapi ketika GGI ini dipakai, kekentalannya tidak banyak turun. Ya oleh karena itu ya penulis lebih milih oli GGI itu. Dan ya penulis berharap oli Win nanti ya, oli gearnya bakal stabil juga. Karena harga juga lebih mahal malah daripada yang oli mesinnya. Sementara itu yang penulis rekomendasikan untuk oli gardan, bahkan untuk mobil sekalipun, adalah oli mesin. Ya penulis harapannya yang oli Win untuk oli transmisi itu bakal lebih stabil lah daripada oli mesinnya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.